Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Pada video-video sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan yang cukup panjang terkait dengan al-jawazim, amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Pembahasan yang cukup mendetail, cukup mendalam dari penulis hafizahullah ta'ala. Semua hal yang berkaitan dengan al-jawazim, amil-amil yang menjazmkan, apakah itu menjazmkan satu fi'il mudhari ataukah yang menjazmkan dua fi'il mudhari, telah dibahas secara tuntas oleh muallif hafizahullah ta'ala. Kini tibalah saatnya kita mengasah kemampuan kita tentang amil-amil yang menjazmkan tersebut. Di sini muallif hafizahullah akan memberikan kepada kita praktek-praktek seperti biasa yang beliau sampaikan kepada kita untuk mengasah kemampuan kita sejauh mana pemahaman kita terkait dengan amil-amil yang menjazmkan ini. Tentunya yang beliau khususkan di sini adalah amil-amil yang menjazmkan dua fi'il mudhari atau yang disebut dengan perangkat-perangkat syarat yang menjazmkan. Apa saja itu syarat-syarat yang menjazmkan sudah dibahas semuanya pada video-video sebelumnya. Silakan murajaah kembali bagi yang ingin murajaah. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, tatbiqatun ala adawati syarti al-jazimati, praktek-praktek untuk perangkat-perangkat syarat yang menjazmkan. Nah, seperti biasa beliau akan memberikan dua jenis praktek. Yang pertama yang sudah beliau jawab sebagai contoh bagi kita, kemudian yang kedua nanti adalah praktek yang harus kita jawab sendiri. At-tatbiqul awal mujabun anhu, praktek yang pertama yang sudah dijawab. Ini dikarenakan banyaknya praktek yang beliau sampaikan, maka kita akan rinci hanya pada beberapa contoh praktek saja. Setelah itu kita akan membaca dengan cepat, karena mengingat banyaknya soal yang beliau sebutkan. Beliau mengatakan, istakhrij mimma yali adat asyart, thumma a'ribha wa a'ribis syarta wal jawaba. Keluarkanlah dari contoh-contoh di bawah ini adat asyarti, perangkat-perangkat syarat. Antum jelaskan yang ini adat syaratnya. Thumma a'ribha, kemudian i'rablah dia adatus syarat, wa a'ribis syarta wal jawab, kemudian setelah itu i'rablah syarat beserta jawabannya. Karena seperti yang kita ketahui di sini ada tiga komponen. Yang pertama perangkat syarat, yang kedua syaratnya, fi'il syaratnya, kemudian yang ketiga adalah jawab syaratnya. Ini kita harus mencari mana perangkatnya, kemudian kita i'rab perangkat tersebut, kemudian setelah itu kita i'rab mana syaratnya dan mana jawab syaratnya. Tapi langsung saja, yang pertama adalah qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Nah, di sini jelas ada tiga komponen. Yang pertama adalah adatus syart, yaitu man. Dan ini kita sudah tahu kemarin bahwasanya man itu ada dua cara mengirobnya. Yang pertama bisa dijadikan maf'ul bihi kalau setelahnya adalah fi'il yang muta'addi dan belum ada maf'ul bihinya. Tapi kalau setelahnya adalah fi'il lazim yang tidak butuh maf'ul bihi, atau mungkin fi'ilnya maf'ul muta'addi butuh maf'ul bihi tetapi sudah ada maf'ul bihinya, atau setelah man itu adalah fi'il naqis, maka di'irab sebagai mubtada. Baik, bisa jadi maf'ul bihi, bisa jadi mubtada. Nah, di sini yattaqillaha, yattaqi, bertakwa, ini adalah fi'il yang membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul bihi, tetapi kita lihat di sini sudah ada maf'ul bihinya, yaitu lafadz jalalah Allah Azza wa Jal. Dia adalah maf'ul bihi bagi ini. Maka setelah man ini adalah fi'il
mutaaddi yang sudah ada maf'ul bihinya, maka bisa dipastikan man di sini adalah mubtada. Kemudian ini karena syaratnya ini adalah fi'il mudhari, maka langsung saja kembali kepada kaidah atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, dia langsung dijazmkan pada lafadz fi'il mudhari'nya, bukan mahalnya. Makanya di sini dia itu adalah majzum. Kemudian jawab syaratnya juga fi'il mudhari, maka langsung dijazm. Tapi kita baca i'rab dari muallif. Man adalah ismu syartin jazimun. Dia adalah isim syarat yang jazim. Ingat ya, semua perangkat-perangkat syarat itu adalah isim kecuali hanya dua saja, yaitu in dan izma. Selainnya adalah isim. Itu gampang sekali. Mabniyun, dia mabni ala sukuni, di atas sukun, fi mahalli raf'in mubtada'un. Dia mabni di atas sukun, tetapi posisi dia di dalam kalimat ini adalah rofa karena sebagai mubtada. Tetapi wujud aslinya dia tidak boleh rofa karena mabni. Kemudian yattaqi, ini cara mengirabnya. Yattaqi adalah fi'lun mudhari. Fi'il mudhari langsung kita katakan fi'lus syarti. Fi'lun mudhari, fi'lus syarti majzumun. Langsung disebutkan dia sebagai majzum bi man. Dia dijazm dengan man. Wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya di sini adalah hadfu harfil illah, membuang huruf illat. Ini kembali lagi pada pelajaran sebelumnya. Jika kita melihat fi'il mudhari, posisi dia di situ dalam keadaan jazm tetapi berharokat, maka itu bukti kalau di sana ada huruf penyakit yang dibuang. Huruf penyakit yang dibuang apa? Lihat harokatnya. Kalau harokatnya fathah, berarti yang dibuang adalah huruf penyakit alif. Kalau harokatnya kasroh, berarti yang dibuang adalah huruf penyakit ya. Sedangkan kalau di situ adalah dhammah, berarti yang dibuang adalah huruf penyakit waw. Nah, selesai kita sudah mengirab perangkat syaratnya, kemudian fiilnya, fiil syaratnya. Kemudian setelah itu kita irab fa'ilnya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Fa'ilnya adalah dhamir yang disembunyikan, hukumnya boleh, yaitu dhamir yang disembunyikan adalah huwa. Kemudian Allah, lafdzul jalalah Allah. Perlu diingat teman-teman, ketika mengirab lafadz jalalah Allah, maka kita mengatakan lafdzul jalalah sebagai bab adab kita, terhadap lafadz jalalah. Jadi kalau bisa jangan langsung mengatakan Allah maf'ul bihi, maka kita mengatakan Allah lafdzul jalalah maf'ulun bihi mansubun. Dia maf'ul bihi adalah mansub. Taib, maf'ul bihi yang mansub. Taib, wa jumlatus syarti fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada'i. Dan jumlah syarat itu adalah fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa sebagai khobar bagi mubtada man. Ini cara mengirab lanjutan sebenarnya. Tadi kita katakan bahwasanya man ini adalah mubtada. Kalau dia mubtada, maka kita harus ketahui atau harus kita cari mana khobarnya. Karena tidak boleh kita mengirab mubtada tetapi kita tidak mengirab mana khobarnya. Itu dua hal yang berpasangan, tidak boleh dipisahkan. Maka di sini kata muallif, khobarnya adalah jumlatus syarti, jumlah syaratnya. Jumlah syaratnya itu adalah khobar dia. Jadi bisa kita katakan bahwasanya yang menjadi khobar itu adalah jumlah dari jumlah fi'liyah ini. Jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il yattaqi, ini adalah fa'il atau khobar bagi man. Kemudian yaj'al, setelah itu adalah yaj'al. Ini jelas dia majzum, berarti dia adalah jawab syarat. Fi'lun mudhari'un jawabus syarti. Fi'il mudhari jawabus syarat majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya adalah sukun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Yang sudah selesai berarti. Berarti man fi mahalli raf'in mubtada, yattaqi fi'lun mudhari
Fi'lu syarti majzumun, tanda jazmnya adalah menghapus huruf penyakit. Yaj'al adalah jawab syarat. Fi'lun mudhari'un jawabus syarti majzumun. Nah, seperti itu cara mengirobnya. Kemudian yang kedua, wa in uttum udna. Uttum udna. Uttum ini dari ada. Udna juga sama. Keduanya adalah fi'il madhi yang kemasukan dhamir muttasil menjadi uttum. Nah, udna. Kalau contoh lainnya adalah dari qala menjadi kultum. Qala menjadi kulna. Ini sama dengan uttum dan udna. Nah, in ini sudah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya in adalah huruf harfu syartin jazimun. Dia adalah huruf syarat yang menjazmkan. Kenapa dibaca jazimun? Karena dia naatnya kepada harfu. Dia adalah sifat bagi huruf ini. Huruf ini adalah huruf syarat yang menjazmkan. Mabniun ala sukun, dia mabni di atas sukun. Nah, uttum adalah fi'il madhi. Bagaimana cara mengirab kalau fi'il syaratnya itu berupa fi'il madhi? Maka lihat, mu'allim mengatakan fi'lun madhi fi'lus syarti. Fi'il madhi dia adalah fi'il syaratnya. Mabniun ala sukun, mabni di atas sukun. Dia mabninya di atas sukun karena bertemu dengan tak fa'il. Biasanya orang mengatakan mabniun ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Dia mabni di atas sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' yang mutaharrik, dhamir fa'il. Mabniun ala sukun, dia sudah sukun di sini, sudah pas sebenarnya karena kemasukan in harusnya juga sukun, tetapi sukunnya ini bukan karena sukun ketemu in. Bukan karena sukun kemasukan in. Kalau seandainya innya pun tidak ada, maka uttum ini tetap seperti ini bentuknya karena dia mabni. Maka jazmnya dia karena kemasukan in itu adalah fi mahalli. Hanya posisi dia di dalam kalimat itu saja, bukan bentuk lafadznya. Fi'lu syarti mabniun ala sukun fi mahalli jazmin. Mahal dia adalah jazm. Kenapa jazm? Karena dia sebagai fi'il syarat. Fi'il syarat itu jazm karena dia kemasukan in, yaitu huruf syarat yang menjazmkan fi'il setelahnya. At-ta'u, di sini ada ta, dipisah oleh mu'alif, cara mengirab tum, ada ta dan ada mim. At-ta dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi. Dhamir yang muttasil yang mabni di atas dhamma fi mahalli raf'in fa'ilul. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Mahalnya adalah rafa'. Ta ini karena dia sebagai fa'il. Nah, huruf mim, mim uttum di sini ada mimnya, adalah harfun. Dia huruf bukan domir. Domirnya adalah taknya saja. Ini ada pembahasannya dalam ilmu nahwu ya. Apakah tumnya atau taknya saja? Mu'allim mengatakan taknya saja. Lalu mimnya apa? Mimnya itu huruf liddalalati ala jam'il mudzakkar, untuk menunjukkan bahwa maknanya itu adalah jamak mudzakkar. Jadi semua domir itu kan tu. Tetapi tu ini kan ada yang mudzakkar, ada yang mufrad, ada yang mutsanna, ada yang jamak. Tu, tuma, tum. Nah, seperti itu. Maka ini mim, huruf mim untuk menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah jamak mudzakkar. Udna ini sama dengan sebelumnya, kita i'rab dia fi'lun madin, dia adalah fi'il madhi. Jawabus syarti, langsung kita katakan dia jawab syarat. Mabniun ala sukun, mabni di atas sukun fi mahalli jazmin. Mahalnya, posisi dia di sini sedang jazm. Tetapi lafadznya tidak berubah. Seperti itu saja. Memang dia di sini sukun, tapi sukunnya karena bertemu dengan dhamir fa'il. Na adalah dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ini sama dengan sebelumnya. Ini cara kedua. Kemudian yang ketiga adalah qala ta'ala ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Mana saja dari dua waktu itu yang aku selesaikan, maka tidak ada udwan atasku. Tidak ada masalah bagiku. Ini terkait dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Intinya di sini kembali kepada atau merujuk kepada apa yang dijelaskan penulis pada video sebelumnya, bahwasanya amil-amil yang menjazmkan amil-amil syarat yang menjazmkan
itu bisa di-i'rab sebagai mubtada dan bisa di-i'rab sebagai maf'ul bihi. Dengan catatan jika setelahnya adalah fi'il madhi, jika setelahnya adalah fi'il muta'addi yang belum memiliki maf'ulnya. Taib. Nah, di sini ayya di sini adalah isim syarat yang menjazmkan. Dia fleksibel, bisa masuk kepada isim zaman, isim makan, dan bisa masuk kepada isim syarat jazim yang berbentuk zat. Nah, tergantung tergantung kata setelahnya. Taib. Ayyamal ajalaini qadha itu. Nah, di sini ada qadha itu, setelahnya adalah qadha itu, dia adalah fi'il muta'addi dan belum memiliki maf'ul bihi. Kita baca ayya adalah ismu syartin jazimun, dia adalah isim syarat yang menjazmkan. Maf'ulun bihi muqaddamun, dia adalah maf'ul bihi muqaddam. Maf'ul bihi yang didahulukan li fi'li syarti, bagi fi'il syarat. Berarti kalau ditanya amilnya mana? Amilnya ya fi'il syaratnya. Mana fi'il syaratnya? Ya qadha. Qadha itu ini. Mansubun, dia maf'ul bihi yang mansub, wa alamatu nasbihi al-fathatu. Kenapa dia dikatakan di sini, disebutkan di sini langsung maf'ulun bihi muqaddam, tidak dikatakan fi mahalli nasbin maf'ulun bihi? Karena kita tahu bahwasanya ayya ini adalah satu-satunya amil syarat yang mu'rab. Kalau mu'rab itu langsung disebutkan jabatannya. Kalau dia mabni maka perlu disebutkan dia mabni kemudian fi mahalli. Nah. Dan ma di sini adalah ma zaidah wa huwa mudhaf, dan dia posisinya mudhaf, dan ma di sini adalah zaidah tambahan li taukid untuk untuk menguatkan. Fungsi zaidah di dalam Al-Qur'an itu adalah untuk menguatkan, bukan sekedar tambahan tanpa faedah. Al-ajalaini adalah mudhafun ilaihi majrur, mudhaf ilaihi bagi ayya. Wa alamatu jarrihi al-ya'u, tanda jarnya adalah ya. Kemudian qadha itu fi'lun madhi fi'lus syarti, langsung kita katakan seperti itu. Mabniun 'ala sukun, dia mabni di atas sukun, fi mahalli jazmin, mahalnya adalah jazm. Ingat, sukunnya di sini bukan karena dia sebagai fi'il syarat, tetapi karena bertemunya dia dengan ta' fa'il. Baik. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il fala udwana 'alayya. Lalu mana jumlah syaratnya? Ini dia. Fala udwanan. Kita sudah tahu juga pada pertemuan sebelumnya bahwasanya jawab syarat itu harus ditambah fa jika bentuknya seperti yang disebutkan oleh penulis pada video-video sebelumnya. Alayya atau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, seperti itu. Maka harus ada fa robitnya. Fala udwana alayya jumlah ismiyah fi mahalli jazmin jawab syarat. Jumlah ismiyah ini mahalnya adalah jazm sebagai jawab syarat. Kemudian yang keempat, qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. In harfu syartin jazimun, in adalah huruf syarat yang menjazmkan, mabni 'ala sukun, dia mabni di atas sukun. Ta'uddu fi'il mudhari' ya. Fi'lun mudhari'un fi'lus syarti majzumun, dia adalah fi'il mudhari', fi'il syarat yang majzum dengan in, dia dijazmkan dengan in. Wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya adalah membuang nun, aslinya ta'udduna menjadi ta'uddu. Kenapa membuang nun? Li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang 5. Wawul jamaah, sedangkan wawul jamaahnya adalah dhamirun muttasilun mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ini sama semuanya cara mengirab fa'il. Tuhsuha, ini fi'il mudhari juga, aslinya tuhsuna. Tuhsuna menjadi tuhsu. Fi'lun mudhari'un jawabus syarti majzumun bi'in wa alamatu jazmi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Ini sama dengan ta'uddu. Cara mengirab ini sama dengan cara mengirab ini, hanya saja ini fi'il syaratnya, ini jawab syaratnya. Kemudian yang kelima, wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati. Ini sama, nanti antum baca sendiri, sama dengan sebelumnya. Kita jelaskan sedikit saja. In harfu syartin jazim, dia adalah huruf syarat yang menjazmkan. Yatafarraqa, aslinya itu yatafarraqani. Yatafarraqani. Ini af'alul khamsah. Ketika dia jazm, maka tanda jazmnya dihilangkan nun.
Maka yatafarraqa cara mengirabnya adalah fi'lus syarti, fi'lun mudhari'un, dia adalah fi'il mudhari, fi'lus syarti, fi'il syarat. Syaratnya in. Majzumun dia jazm dengan in. Tanda jazmnya adalah dibuangnya nun karena dia termasuk af'alul khamsah. Yughni ini juga fi'il mudhari. Fi'il mudhari fi jawabus syarat. Dia adalah fi'lun mudhari'un jawabus syarat. Majzumun bi'in, dia majzum juga dengan in, tanda jazmnya adalah menghapus huruf ilat yaitu ya. Karena di sini berharokat kasrah. Tayyib. Lafzul jalalah Allah itu fa'ilnya. Tayyib, kemudian yang keenam adalah wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a. Falan yadurrallaha syai'a. Taib, man di sini sama juga wa man yanqalib ala akibaihi, barang siapa berpaling mundur maka dia tidak membahayakan Allah sedikit pun, tidak merugikan Allah. Nah, man yanqalib, man di sini disebutkan oleh mu'alif adalah ismu syartin jazim mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada, sehingga dia mubtada. Berarti yanqalib adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bihi. Nah, yanqalib adalah fi'il mudhari, kemudian fa'ilnya adalah mustatir. Nah, takdiru huwa. Nah, seperti sebelumnya, khobarnya adalah ini jumlah fi'il syarat ini. Fi'il syarat ini adalah khobar dari man itu. Falan yadurrullaha syai'a, kemudian ini kita i'rab dulu, lan harfu nafyin seumpama wa nasbin wa istiqbalin. Seperti sebelumnya, yadurru adalah fi'il mudhari yang mansub bilan wa alamatu nasbi al-fathah. Nah, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru huwa, fa'ilnya adalah si huwa tadi, man yang kembali ke man tadi, tapi bukan man fa'ilnya ya. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir tetapi dia kembali ke man. Allah lafdzul jalalah maf'ulun bihi mansubun. Nah, maf'ulun bihi mansubun. Nah, jumlah falan yadurrallaha syai'an ini fi mahalli jazmin jawabus syarat. Kemudian yang kedelapan, qala ta'ala wa in tu'minu wa tattaku falakum ajrun azim. Nah, di sini ada in. Mu'allim mengatakan in harfu syartin jazimun, dia adalah huruf syarat yang jazim, mabniun ala sukun, mabniya di atas sukun. Tu'minu, ini tu'minu adalah fi'lun mudhari'un fi'lus syarti, dia fi'il mudhari. Kemudian di sini dia fi'il syarat dari in, majzumun bi'in, dia dijazmkan dengan in, wa alamatu jazmihi hadfun nun, tanda jazmnya adalah menghapus nun, li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk fi'il mudhari yang af'alul khamsah. Wal wawu fa'ilun, ini singkat. Kalau lengkapnya seperti yang sudah beliau sebutkan sebelumnya, al waw dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Wa tattaku ini sama, wawnya harfu atfin, huruf ataf wawnya. Tattaku ini sama dengan tu'minu. Tattaku ma'tufun ala tu'minu. Jadi perlu diperhatikan di sini ya, tattaku ini bukan jawab syaratnya ya. Dia sama-sama majzum, tetapi majzumnya di sini dikarenakan ada waw atof, sehingga tattaku cara mengirobnya sama dengan tu'minu. Maka tattaku ini ma'tufun diikutkan ala tu'minu, kepada tu'minu. Majzumun dia majzum bihadfin nun, dengan menghapus huruf nun, wal waw fa'il. Nah, baru setelah ini jumlah ini adalah jawab syaratnya. Falakum ajrun. Nah, falakum ajrun ini adalah jawab syaratnya. Kalau di i'rab yang pertama, fa di sini beliau mengatakan fa di sini al-fa'u falakum adalah rabitatun li al-jawabi bisyarti. Rabitatun lil jawabi bisyarti. Dia adalah penghubung jawaban terhadap syaratnya. Nah, lakum ajrun kalau ada seperti itu, maka
ini adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khobar, hanya saja di sini dibalik, lakumnya adalah khobar muqaddam sementara ajrun adalah mubtada muakhar. Karena jar majrur tidak bisa dijadikan mubtada. Dia menjadi mubtada muakhar, menjadi khobar muqaddam lakum ini, sementara ajrun adalah mubtada muakhar. Mu'allif mengatakan lakum jar majrur. Lakum di sini jar majrur muta'alliqun, dia terhubung bimahdhufin khabarun muqaddam, dengan sesuatu yang dihapus, yang mana sesuatu yang dihapus itu adalah khabar muqaddam. Ya, ini maksudnya di sini adalah apakah yang menjadi khabarnya ini lakumnya ini sendiri atau sesuatu yang dihapus. Mu'allif mengatakan yang menjadi khabar itu sebenarnya adalah sesuatu yang dihapus. Nah, lakum ini berkaitan dengannya. Biasanya istaqarra atau mustaqirrun, seperti itu. Kainun atau mustaqirrun. Ajrun adalah mubtada muakhar, azim na'at marfu. Nah, wal jumlatu ismiyah, jumlah ismiyah falakum ajrun, ini adalah fi mahalli jazmin jawabus syarat, sehingga azimnya tidak terikut ya, karena azim itu na'at, sehingga yang menjadi jawab syarat itu intinya saja mubtada dan khobar, jumlah ismiyahnya saja. Kalau azimnya itu tambahan keterangan. Kemudian yang kesembilan adalah man tudkhilin naro faqad akhzaitahu. Man tudkhili, nah di sini jazm, kemudian diharokati. Kenapa diharokati kasrah? Karena kalau seandainya di sini sukun, kemudian di sini sukun, tentu tidak bisa dibaca. Sukun ketemu sukun, maka sukun yang pertama diharokati, dan harokat kasrah itu adalah harokat yang paling mudah dan ringan diucapkan. Man tudkhilin nara faqad akhzaitahu. Nah, di sini man di sini adalah ismu syartin jazimun, dia isim syarat jazim. Mabniun ala sukun, mabni di atas sukun, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awal. Mahalnya adalah nasab sebagai maf'ul bihi yang pertama. Jadi di sini ada khala, di sini yudkhilu, tudkhilu, itu di sini itu punya dua maf'ul. Ini maf'ul yang kedua an-nar. Maf'ul yang pertama di mana? Itu kita akan ketahui dari cara kita mengartikan. Barang siapa yang engkau memasukkan ke dalam api neraka. Nah, engkau memasukkan ke dalam api neraka. Di sini kan belum disebutkan siapa yang dimasukkan. Siapa orang yang dimasukkan. Yang ada hanya tempat yang orang itu dimasukkan. Maka kembali ke pertama, bahwasanya yang dimasukkan ke dalam api neraka adalah si man ini, siapa saja. Man tudkhilin nara, siapa saja yang engkau masukkan ke dalam api neraka, sungguh engkau telah menghinakannya. Sehingga di sini tudkhil itu ada fiil dan ada fa'il. Kemudian ini maf'ul bihi. Ada maf'ul bihi, tetapi maf'ul bihi yang kedua. Sedangkan maf'ul bihi yang pertama adalah si man ini. Nah, karena kalau kita tidak artikan ini sebagai maf'ul bihi pertama, tidak akan bisa dipahami artinya. Engkau memasukkan neraka. Memasukkan neraka kemana? Nah, kan seperti itu. Memasukkan neraka kemana? Nah, bukan seperti itu menerjemahkannya. Tetapi barang siapa yang engkau memasukkan, barang siapa itu ke dalam api neraka, maka engkau sungguh telah menghinakan orang itu. Ini siapa saja yang engkau masukkan ke dalam api neraka. Siapa yang dimasukkan ke dalam api neraka? Ya, siapa saja dari man itu tadi, orang-orang. Taib. Faqad akhzaitahu. Nah, di sini ada fa. Kenapa didahului fa? Dikarenakan setelahnya ada qad. Itu sudah disebutkan oleh mu'allif. Kalau ada qad, maka harus jawab syarat itu ditambahi fa robit. Nah, sehingga di sini jumlah fi'liyah akhzaitahu itu adalah jawab syaratnya. Adalah jawab syaratnya. Taib.
Kita ringkas saja. Kemudian yang ke-10 hadis Nabi SAW, man yaqul. Man di sini. Man ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Yaqul, sini majzum. Fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa alamatu jazmihi sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa di sini. Nah, di sini jawab syaratnya fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Di sini mu'allif mengatakan wal jumlatul fi'liyatu fal yatabawwa maq'adahu fi mahalli jazmin, jawab syarat. Sehingga kalau kita lihat lagi, ini amilnya, ini fi'il mudhari, fi'il syaratnya, ini jawab syaratnya. Ini jawab syaratnya. Nanti bisa antum baca rinciannya yang disebutkan oleh muallif. Kemudian yang ke-11 hadis Nabi SAW, fa'in yuti'u Abu Bakrin wa Umar yarshudu. Ini yang di garis bawah ini adalah yang terkait. Ini adalah adat perangkat syarat. Yuti'u adalah fi'il mudhari, fi'il syarat majzum bi'in, dia jazm dengan in. Tanda jazmnya adalah menghapus nun karena dia af'alul khamsah. Nah, kemudian waw ini fa'ilnya dengan cara mengirob dhamir ya. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian Abu Bakrin ini, abanya ini maf'ul bihi, dia mudhaf, Bakrin mudhaf ilai, wa huruf ataf, Umar mengikuti kepada aba mansub. Yarshudu ini jawab syaratnya. Fi'lun mudhari'un jawabus syarti majzumun bi'in wa alamatu jazmihi hadfun nun. Tanda jazmnya menghapus nun. Aslinya yarshuduna li'annahu minal af'alil khumsah. Dan yang ke-11. Kemudian yang ke-12 adalah syair. Haitsuma tastaqim yuqaddir laka Allahu najahan fi ghabiril azman. Ini haitsuma adalah ismu syartin jazim mabniun fi mahalli nasbin dzarfu makanin. Ini dzaraf. Di mana saja kamu istiqomah yuqaddir lakallahu najahan, niscaya Allah akan mentakdirkan untukmu keberhasilan fi ghabiril azman. Nah, ini di mana saja berarti kan dia tempat, di mana saja. Ini sudah kita lewati dulu. Kalau perangkat-perangkat syarat itu merupakan sesuatu yang menunjukkan makna tempat atau makna waktu, maka dia selalu mansub di atas dzaraf. Mansub dikarenakan dia dzaraf, yakni mansub fi mahalli nasbin dzarfu makan. Cara mengirabnya seperti ini. Haitsuma ismu syartin jazimun mabniun fi mahalli nasbin dzarfu zaman. Ini tastaqim sama seperti sebelumnya, adalah fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Ini sama. Yuqaddir ini jawab syaratnya. Ini jawab syaratnya fi'lun mudhari'un jawabus syarti majzum. Sama dengan sebelumnya. Intinya antum dari banyak contoh ini antum pahami saja beberapa contoh di atas yang sudah kita baca dengan rinci. Dengan itu insya Allah antum akan bisa mengirob contoh-contoh lain yang disebutkan oleh muallif, bisa antum pahami. Jadi jangan antum baca semua tapi antum tidak paham. 1, 2, 3, nomor 1, 2, 3 di atas itu coba antum pahami dengan benar. Setelah itu antum coba tes untuk mengirob nomor-nomor setelahnya. Mata tazurhu talqa min arfihi. Yani mata, kapanpun, tazurhu engkau mengunjunginya, talqa niscaya engkau akan menemukan, mendapati. Nah, ini tazurhu di sini sukun. Mata di sini kapanpun berarti kan zaman ya. Kalau kapan berarti zaman ya, waktu, bukan tempat. Kalau tempat biasanya dimanapun. Mata adalah ismu syartin jazim mabniyun fi mahalli nasbin dzarfu zaman. Ini selalu seperti itu, pasti dia mansub. Enggak perlu antum bilang fi mahalli raf'in, fi mahalli jarrin, dia pasti fi mahalli nasbin. Antum sebutkan saja dzarfu zaman. Bagaimana menentukan dzarfu zaman atau dzarfu makan? Antum artikan. Kalau kapan berarti kan waktu. Kalau kapan waktu, kalau di mana ya tempat. Kalau waktu berarti dzarfu zaman, zaman. Kalau tempat makan. Tazurhu adalah fi'lun mudhari, fi'il syarat. Ini sama. Talqa ini juga seperti itu, fi'lun mudhari, jawab syarat. Majzum, nanti antum jazum, majzumnya itu dengan mata itu.
Baik. Nanti antum ya tinggal i'rab lainnya, fa'ilnya, maf'ul bihinya seperti itu. Kemudian yang keempat, agharraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahma ta'muri al-qalba yaf'ali. Nah, ini di sini mahma. Ini intinya, kita inti-intinya saja karena syair-syair ini ya terkadang ada bermakna positif, terkadang bermakna negatif. Terkadang namanya ini syair-syair, kebanyakan syair jahiliyah yang disebutkan oleh ahli nahwu itu kebanyakannya percintaan, dan percintaannya pun suatu yang terkadang ada unsur-unsur yang tidak benarnya. Wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Mahma di sini adalah ismu syartin jazim mabniyun fi mahalli raf'in mubtada. Dia mubtada. Ta'muri, ini ta'muri perempuan, ta'muri aslinya ta'murina. Dia af'alul khamsah. Nah, antum coba i'rab bagaimana meng'irab fi'il syarat yang terbuat dari af'alul khamsah. Itu kan sudah disebutkan sebelumnya. Ta'muri, dia fi'il mudhari, maka langsung jazm. Tanda jazmnya apa? Kalau dia af'alul khamsah. Kemudian yaf'ali ini dikarenakan dia syair, aslinya yaf'al, sukun, dikarenakan dia jawab syarat, maka dia adalah fi'lun mudhari'un jawabu syarti majzumun, jazm. Tapi kenapa di sini dikasrah? Karena daruratus syair, karena syair seperti itu menyerupakan dengan sebelumnya timbangannya. Baik. Kemudian yang ke-15, wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyahu ta'muru atiya. Nah, di sini idma, nah, itu sudah kita sebutkan dari apa yang disebutkan atau dijelaskan oleh muallif bahwasanya dari perangkat-perangkat penjazm itu hanya ada dua yang huruf, yaitu in dan idma. Ini idma adalah huruf. Sehingga karena dia huruf, antum tidak perlu pusing, tidak perlu bingung apakah dia nasab, apakah dia maf'ul bihi, ataukah dia mubtada. Namanya huruf itu selalu mabni, nggak ada posisi di dalam i'rabnya. Cukup antum mengatakan idma adalah harfu syartin jazimun mabniun ala sukun, mabni di atas sukun. Nah, di sini ta'ti aslinya kan ada huruf ilatnya, ta'ti. Nah, seperti itu. Fi'lun mudhari, fi'lus syarat, fi'lun mudhari, fi'lus syarat. Dia fi'il mudhari, fi'il syarat, majzum dengan idma. Tanda jazmnya adalah menghapus huruf illat, dan yang dihapus adalah ya karena ada harokat kasrah. Baik. Tulfi ini juga jawab syaratnya di sini tulfi. Fi'lun mudhari'un jawabus syarti majzumun wa alamatu jazmi hadfu harfil illah, sama-sama menghapus huruf illat. Ini terakhir latihan dari mu'alif yang nomor 15 yang sudah dijawab oleh mu'alif. Kemudian kita akan membaca latihan atau soal dari mu'alif yang perlu kita jawab. Ini karena ini panjang, kita cukup menyebutkan apa yang diminta oleh mu'alif. At-tatbiqu tsani, praktek yang kedua adalah yutlabul jawabu anhu. Istakhrid mimma yali adat syarti thumma aribha wa aribis syarta wal jawaba. Ini sudah sering ya kita terjemahkan, enggak perlu lagi lah. Kemudian yang pertama adalah qala ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Ini sebelum kita jawab, coba antum cari mana adat syaratnya, mana fi'il syaratnya, mana jawab syaratnya. Ini penting. Kita kasih 5 detik lah. 1, 2, 3, 5, 4, 5. Taib. Nah, ini coba antum samakan dengan jawaban antum. Ini adat syaratnya man. Kemudian yaktul adalah fi'il syaratnya. Fajaza'uhu jahannamu, ini adalah jawab syaratnya. Jadi karena yaktul fi'il mudhari'nya ini atau fi'il syaratnya ini adalah fi'il mudhari yang memang dia butuh maf'ul bihi, tetapi di sini sudah ada maf'ul bihinya, maka di sini diirab sebagai mubtada. Wa man yaqtul mu'minan, man di sini adalah ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Nah, seperti itu. Seperti sebelumnya. Ini perlu antum hafal. Bila perlu antum catat, di print, ditempel di depan antum yang biasa antum duduk untuk ingat seperti itu. Yaqtul adalah fi'lun mudhari'un fi'lus syarti majzumun biman. Dia adalah fi'il syarat
atau fi'il mudhari, fi'il syarat yang dijazmkan dengan man wa alamatu jazmi as-sukun. Baik. Kemudian fa'ilnya tentu mustatir. Enggak boleh man jadi fa'il, enggak boleh ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru huwa. Kalau huwa itu jawazan. Mu'minan maf'ulun bihi mansubun. Muta'ammidan itu na'at. Fajaza'uhu fa ini rabithah. Rabithah penghubung syarat dengan jawab syaratnya. Jaza'uhu jahannam. Jaza'uhu, jaza'u adalah mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi al-wawu. Afwan wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wa huwa mudhaf wal ha' dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudhaf atau mudhafun ilaih. Jahannam adalah khabarnya, khabarul mubtada' marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, kemudian baru wal jumlatu fajaza'uhu jahannam fi mahalli jazmin jawabus syarat. Nah, seperti itu. Kenapa harus ada fa' rabit? Karena jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua wa in huruf. Ingat ya, in itu huruf. Harfu syartin jazimun mabniun ala sukun. Cukup sampai situ. Harfu syartin jazimun mabniun ala sukun. Tuti. Ini gampang, kalau fi'il mudhari langsung dijazm. Fi'lun mudhari'un fi'lus syarti majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun. Itu jelas. Tuti berarti fa'ilnya kamu. Kalau kamu wujub. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Aktsaru man fil ardi yudilluka. Nah, yudilluka ini adalah jawab syaratnya. Dia adalah fi'il mudhari, jawabus syart majzumun wa alamatu jazmi apa? Nah, wa alamatu jazmi adalah hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Kemudian antum i'rab setelahnya wawnya adalah fa'ilnya, kafnya adalah mudhaf ilaihnya, maf'ul bihinya. Tentunya dengan cara meng'irab dhamir ya. Kemudian yang keempat wa ma tunfiku ma, di sini ma isim sama dengan itu. Ma tunfiku, apapun yang kalian infakkan. Ini maf'ul bihi. Kalian menginfakkan apapun, nah itu ma di sini adalah apa yang kamu infakkan itu ma. Berarti dia maf'ul bihi. Berarti kalau kita i'rab ma adalah ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Tunfiku fi'lun mudhari'un fi'lus syarti majzumun bima wa alamatu jazmihi hadfun nun. Tanda jazmnya adalah menghapus nun dikarenakan dia minal af'alil khamsah. Wawnya fa'il. Tapi jangan antum langsung bilang waw fa'il, bukan, enggak boleh. Antum bilang waw dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Min khairin yuwaffa. Yuwaffa ini adalah jawab syaratnya. Jawab syaratnya berupa fi'il mudhari. Langsung saja kita katakan yuwaffa fi'lun mudhari'un jawabus syarti majzumun. Langsung seperti itu. Tanda jazmnya apa? Nah, terusnya antum tahu. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illa, menghapus huruf penyakit. Dan yang dihapus adalah alif. Karena harokatnya fathah. Kemudian yang keempat wa man yaf'al dzalika udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara. Wa man yaf'al dzalika udwanan, man di sini mubtada. Man di sini mubtada. Nah, barang siapa melakukan hal itu secara udwan wa dzulm, permusuhan dan kezaliman, fasawfa nuslihi nara. Nah, berarti man di sini adalah ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Yaf'al adalah fi'il mudhari fi'il syarat majzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Kemudian jawab syaratnya mana? Kita cari jawab syaratnya yang ada fa-nya di sini. Ada fa. Nah, kenapa ada fa-nya? Karena jawab syaratnya berupa atau didahului saufa. Sebenarnya fi'il mudhari jawab syaratnya, tetapi ada saufanya. Maka harus didahului fa' rabit. Nah, fasaufa nuslihi nara, ini adalah jawab syaratnya. Kemudian yang kelima, wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu. Fama ballagta risalatahu. Wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu. Nah, ini in dan lam. Nah, coba kalau antum ingat, taf'al ini kan majzum. Yang menjazmkan ini apakah si lam ataukah si in?
Ini sudah dibahas oleh mu'alif kemarin. Nah, sehingga nanti ketika mengi'rab gampang. Sama in. Kalau kita i'rab kan in harfu syartin jazimun. Wa alam harfu syartin jazimun mabni ala sukun. Lam harfu nafyin wa qalbin wa jazmin mabni ala sukun. Taf'al fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun. Nah, majzumnya ini bi apa? Dengan apa? Baik. Fa'isarul aqwal kata muallif bahwasanya yang menjazmkan taf'al adalah in, sementara lamnya itu menafikan maknanya. Wa in lam taf'al, jika engkau tidak melakukan. Nah, lamnya itu tidak menafikan perbuatan. Fama ballagta risalatahu, fama ballagta risalatahu ini merupakan jawab syaratnya jumlah ballagta risalatahu. Jumlah fi'liyah ini, fi'il fa'ilnya ini adalah jawab syarat, sehingga antum i'rab satu-satu dulu. Fa merupakan robit, nah kan, kemudian ma nafi, ballagta fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bi dhamir raf'il mutaharrik, wa ta'u dhamirun muttasilun mabni al fathi fi mahalli raf'in fa'il, risalata maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al fathah wa huwa mudhaf wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Baru antum bilang wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli jazmin jawabus syarat. Seperti itu. Kemudian yang keenam, aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Aynama di sini sama dengan coba antum i'rab aina ini. Aynama ini kan maknanya mazaidah saja itu. Aina ismu atau aina ismu syartin jazimun mabnin alal fathi, sambil antum pikir ya, fi mahalli nasbin, mahalnya nasab. Kenapa? Karena dia dhorof makan. Ainama dimanapun, aina dimanapun. Yuwajjihu la ya'ti bi khairi. Wajjih adalah fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun. La ya'ti, nah ini adalah jawabnya, ya'ti fi'lun mudhari'un jawabu syarti majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Kemudian yang ketujuh, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Nah, di sini man yuti'illaha dia mubtada, man ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada, karena di sini sudah ada maf'ul bihinya. Nah, kemudian secara makna pun enggak cocok kalau ini jadi maf'ul bihinya ini. Baik, yuti ini harusnya sukun, tetapi dibuat kasrah di sini karena ketemu dengan sukun pada alif lafdzul jalalah Allah. Ini kan sukun. Enggak mungkin sukun ketemu sukun, cara bacanya kesulitan sehingga dibuat kasrah, dipilih harokat kasrah untuk memudahkan pengucapan. Wa man yuti'illaha, yuti adalah fi'lun mudhari'un fi'lu syarat majzumun biman wa alamatu jazmihi sukun, tapi nanti sukunnya ya muqaddar. Nah. Kemudian faulaika humul faizun, ini jawab syaratnya adalah jumlah ismiyah. Ulaika mubtada, faizunnya adalah khobarnya. Maka kita bilang wal jumlah al ismiyah faulaika humul faizun fi mahalli jazmin jawab syarat. Seperti itu. Jadi antum kalau dia jumlah ismiyah, antum i'rab dulu mubtada'nya, kemudian khobarnya, baru antum mengatakan wal jumlatul ismiyatu fi mahalli jazmin jawab syarat. Nah, seperti itu. Nah, antum harus ingat bahwasanya fi'il syarat itu yang terletak setelah perangkat syarat itu pasti terbuat dari fi'il mudhari atau fi'il madhi. Tetapi kalau jawab syarat itu bisa terbuat dari jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, fi'il mudhari, fi'il madhi, boleh. Nah, tapi kalau fi'il syarat, bukan jawab syarat ya, fi'il syarat itu nggak ada yang terbuat dari jumlah, nggak ada. Kemudian yang kedelapan, manansakh. Apa yang kami hapus. Berarti kan apa ini maf'ul bihi. Dia adalah yang dihapus. Apa yang kami hapus.
apapun yang kami hapus. Kami menghapus apapun. Nah, ini yang dihapus ini ma ini. Apapun yang kami hapus berupa ayat au nunsiha na'ti bi khairin minha. Atau kami melupakannya, niscaya kami akan mendatangkan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Berarti ma di sini kalau dia maf'ul bihi sudah ketahuan. Nansakh di sini fi'il mudhari yang butuh maf'ul bihi, maf'ul bihinya enggak ada, maka dialah jadi maf'ul bihi. Maka ma adalah ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nansakh fi'lun mudhari'un fi'lus syarat majzumun bima. Baru antum i'rab fa'ilnya, baru i'rab setelahnya. Na'ti adalah jawaban syaratnya, dia majzum. Jangan terkecoh dengan harokat. Antum cari yang sukun yang mana ya, fi'il mudhari yang sukun gak ada. Ini sukun sebenarnya, ini jazm sebenarnya, cuma tanda jazmnya lain. Na'ti adalah fi'lun mudhari'un jawab syaratnya majzumun, tanda jazmnya adalah menghapus huruf penyakit dan yang dihapus adalah kasroh. Yang dihapus adalah ya karena di sini kasroh. Kemudian yang ke-9, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Man di sini adalah mubtada. Yakfur bit-taghuti. Yakfur bit-taghuti. Barang siapa yang dia kufur kepada tagut, nah seperti itu. Berarti man adalah ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Yakfur fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun biman wa alamatu jazmi as-sukun. Wa antum i'rab, kemudian setelah itu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu. Setelahnya kita loncat faqad istamsaka. Nah, karena di sini didahului qad, maka harus ada fa rabitnya. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Maka faqad istamsaka di sini adalah jumlah fi'liyah fi mahalli jazmin jawab syarat. Cara mengirabnya bagaimana ya sudah antum tahu sebelumnya bagaimana cara mengirabnya. Antum lihat contoh-contoh yang sudah diberi jawaban oleh mu'alif bagaimana cara mengirab kalau jawab syaratnya itu adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kemudian yang ke-10, wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. In ini huruf harfu syartin jazimun mabni ala sukun. Tad'u ini adalah fi'lun mudhari'un fi'lu syarat. Majzum, dia majzum. Tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah. Seperti itu. Aslinya kan ada wawnya, tad'u. Nah, seperti ini. Tad'u. Falan yahtadu. Kenapa ada fa-nya, fa robitnya? Padahal ini adalah fi'il mudhari karena didahului lan. Kalau ada lan maka jawab syaratnya harus didahului fa robit. Nah, falan yahtadu jumlah fi'liyah ini adalah fi mahalli jazmin jawabus syarat. Yang ke-11, waman yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum. Man yastankif an ibadatihi. Ini man adalah ismu syartin jazimun mabniun ala as-sukun fi mahalli raf'in mubtada. Yastankif di sini adalah fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun biman wa alamatu jazmi as-sukun. Fasa yahsyuruhum. Yahsyuru ini fi'il mudhari. Kenapa ada fa-nya? Karena sebelum fi'il mudhari ada sinnya. Maka harus ada fa-nya. Ini semua sudah dibahas oleh muallif, tinggal antum murojaah lagi. Fasa yahsyuruhum, maka jumlah ini fi mahalli jazmin jawab syarat. Kemudian yang ke-12, waman yaknut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha. Dari arti kita sambil membaca, sambil memahami artinya, kita akan tahu bahwa itu adalah jawab syaratnya. Waman yaknut minkunna. Man di sini adalah ismu syartin jazimun mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Yaknut adalah fi'il mudhari, fi'il syarat majzumun, ini jazm. Nu'tiha adalah fi'lun mudhari'un fi'lu jawab syarat. Majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Kemudian yang ke-13, aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taftila. Aynama thuqifu ukhidhu. Ini adalah fi'il syarat, ini jawab syaratnya. Aynama, aina, dimanapun. Nah, dimanapun berarti ini
Kalau di mana berarti tempat, berarti dia dzaraf makan. Kita mengirobnya adalah aina ismu syartin jazimun mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin dzarfu zaman. Afwan, dzarfu makan. Nah, dzaraf makan bukan dzaraf zaman. Mama zaidah thuqifu. Di sini thuqifu adalah fi'lun mudhari'un fi'lus syart majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Ukhidu adalah fi'lun madin mabniyun ala dhammi litisalihi biwawil jamaah fi mahalli jazmin jawabu syarat. Nah, seperti itu. Jadi dia mahalnya jazm, bentuk zahirnya tidak. Kalau ini bentuk zahirnya jazm, tanda jazmnya adalah menghapus nun. Kalau ini tidak, mau ini dia sebagai jawab syarat, fi'il syarat atau apapun dia tetap seperti ini bentuknya. Tapi kalau ini tidak, kalau dia tidak sebagai fi'il syarat, jawab syarat, tidak jazm, maka ada nunnya, ada perubahan. Kalau ini tidak ada perubahan. Kemudian yang ke-14, in yasrik faqad saraqa akhun lahu. In yasrik, ini sama dengan sebelumnya, in harfu syartin jazimun mabni ala sukun, yasrik fi'lun mudhari'un fi'lus syarti majzumun, faqad fa'rabid qad ini litahqiq, saraqa fi'lun madin mabni al fathi. Nah, kenapa fi'il madhi tapi ada fa-nya? Karena didahului qad. Kalau seandainya tidak ada qadnya, maka langsung saja fasaraqa. Nah, seperti itu. Tapi karena kalau tidak ada qadnya, maka langsung saja iyasrik saraqa, enggak ada fa-nya. Tapi ketika didahului qad, maka harus ada fa'rabid. Nah, ini sama dengan seperti ini. Saraqa adalah fi'lun madin mabniyun 'alal fathi fi mahalli jazmin jawabu syarat. Seperti itu. Kemudian nomor 15, hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kita lihat di sini yurid adalah fi'il mudhari, lafzul jalalah Allah sebagai fa'ilnya, khairan sebagai maf'ul bihinya. Berarti sudah terpenuhi semua, sehingga man di sini adalah mubtada. Karena sudah terpenuhi semuanya, maka man adalah adalah ismu syartin jazimun mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Yurid. Nah, di sini yurid aslinya sukun, tapi di sini dikasroh karena sukun ketemu sukun. Harus dikasroh sebelumnya biar bisa dibaca. Yurid itu adalah fi'lun mudhari fi'il syarat majzumun biman. Kan seperti itu. Kemudian yufaqihu adalah jawab syarat fi'lun mudhari'un jawabus syarti majzumun. Wa alamatu jazmi as-sukun. Kemudian yang ke-16, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man yasta'fif yu'iffahullah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbihullah. Di sini ada 3 potongan, semuanya mengandung uslub syarat semuanya. Kita i'rab satu saja, yang lainnya mengikut nanti sama. Man yasta'fif yu'iffahullah. Man adalah ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Yasta'fif adalah fi'lun mudhari'un fi'lus syarti. Yu'iffahullah, yu'iffa adalah fi'lun mudhari'un jawabus syarti majzumun. Ini sama. Yastaghni yughnihillahu sama, yatasabbar yusabbihullahu sama juga. Antum nanti i'rab sendiri. Kemudian yang nomor 17, ayyuma muslimin. Ma di sini mazaidah, ayyu muslimin, seperti itu. Karena mudhaf ilaihnya adalah zat seorang muslim, maka dia bisa jadi mubtada atau bisa jadi maf'ul bihi. Tidak bisa jadi dzaraf. Ayyu di sini adalah jelas karena dia rafa' ya, berarti dia mubtada. Ismu syartin jazimun, dia adalah mubtada yang marfu dan dia mudhaf. Muslimin mudhaf ilaih. Syahidalahu arba'atun bi khairin adkhalahullah. Adkhala, niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam al-jannah. Di sini adalah jawab syaratnya ini. Adkhala adalah fi'lun madin mabniun 'alal fathi fi mahalli jazmin jawab syarat. Jawab syaratnya ini enggak ada fa-nya karena dia fi'il madhi. Baik, sedikit lagi.
Kemudian yang ke-18, man yuridillahu bi khairan yusib minhu, ini sama dengan yang di atas tadi, yuridillahu bi khairan yusib minhu sama. Kemudian yang ke-9 ini sama dengan man yuridillahu bi khairan yufaqihu, ini sama, antum i'rab coba. Nomor 19, man yahdihillahu fala mudhillalah. Ini yahdi adalah fiil, lafdzul jalalah Allah fa'ilnya, kemudian dhamir ini adalah maf'ul bihinya. Berarti man di sini mubtada. Man adalah ismu syartin jazimun mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. La mudilla lahu. Mudilla lahu di sini adalah jumlah ismiyah, ini adalah fi mahalli jazmin jawab syarat. Ini sama dengan ini, pengulangan. Wa man yudlil fala hadiyalah, sama. Kemudian yang ke-20 ini syair semua. In yaftarik nasabun yu'allif bainana. Ini sama dengan sebelumnya, cuman ini bentuknya syair saja. In adalah harfu syartin jazimun mabni ala sukun, yaftarik fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmi as-sukun, yu'allif fi'lun mudhari'un fi jawabu syart majzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Ke-21, mata nankul liqaumin rohana yakunu. Cari saja fi'il mudhari atau apa yang bisa menjadi jawab syarat. Mata di sini kan berarti dia dzaraf. Nah, kapanpun, mata kapanpun. Kapan berarti zaman. Berarti cara mengirabnya sama dengan sebelumnya. Mata adalah ismu syartin jazim mabni ala sukun fi mahalli nasbin dzarfu zaman. Nankul fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Yakunu fi'lun mudhari'un jawabu syarti majzumun wa alamatu jazmi hadfun nun, menghapus nun karena dia termasuk af'alul khamsah. Kemudian yang ke-22 ini in yahsuduka ala fadlin khusista bihi, jika mereka menghasati engkau atas keutamaan yang engkau dikhususkan dengannya, fakullu, maka setiap munfarid bil fadli mahsudu, setiap orang yang bersendirian dengan keutamaan dia akan dihasadi. Nah, berarti fakullu munfaridin, kullu di sini mubtada. Ya, ini harus tahu juga kita ya mana mubtada mana khabarnya. Kalau ini kan huruf jazim, harfu syartin jazim mabni ala sukun, yahsudu adalah fi'lun mudhari fi'lu syart majzumun, tanda jazmnya adalah hadfun nun, aslinya yahsuduna. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya ini. Fakullu munfaridin bil fadli mahsudu. Kok panjang sekali? Ya sebenarnya kullu fakullun mahsudu. Nah, seperti itu. Ini mubtada'nya, ini khobarnya. Maka jumlah fakullu munfaridin bil fadli mahsudu ini fi mahalli jazmin jawab syarat. Kemudian yang nomor 23, qala syair ayyana nu'minka ta'man ghairana. Ayyana ini adalah sama dengan aina. Ayyana berarti dia dzaraf makan, ismu syartin jazim mabni ala al-fathi fi mahalli nasbin dzaraf makan. Nu'minka ini adalah fi'il mudhari fi'il syarat majzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Ta'man adalah fi'lun mudhari jawabus syarti majzumun jazam. Kemudian yang ke-24, qala syair khalilayya anna ta'tiyani ta'tiya akhon ghaira ma yurdikuma la yuhawilu. Di sini anna adalah dzaraf makan, kemudian ini fiilnya, kemudian ini jawabnya. Maka kalau kita mengirab, anna adalah ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin dzarfu makanin. Ta'tiya adalah fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun. Kemudian ini ta'tiya fi'lun mudhari'un jawabu syarti majzumun wa alamatu jazmi hadfun nun li'annahu minal af'alul khamsah. Ini semua hadfun nun. Taib, ini contoh-contoh praktek dari muallif hafizahullahu ta'ala, cukup banyak dan membacanya butuh konsentrasi. Tadi ada beberapa hal yang jika antum mendapati yang hal-hal yang keliru, salah membaca atau salah mendeteksi jawaban, bisa antum sampaikan di kolom komentar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Setelah itu insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan baru tentang nakirah dan ma'rifat. Wabillahi taufiq.